Baik, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang subjek hukum internasional. Dalam pembahasan yang lalu, kita sudah mengidentifikasi tentang subjek hukum internasional, baik negara maupun yang non-negara. Nah, sekarang kita masih melanjutkan tentang subjek hukum internasional dan masih melanjutkan tentang pendalaman tentang negara sebagai subjek hukum. Tapi kali ini bukan tentang kualifikasi negara yang akan kita bahas, ya, sebagaimana konvensi Montevideo, ya. Tetapi yang akan kita bahas sekarang adalah dalam kaitannya dengan self-determination dan self-defense. Ya. Nah, mengapa ada pembahasan ini? Meskipun nanti di hukum dan hubungan internasional juga akan kita dalami lagi. Ya. Nah, pentingnya dikaitkan dengan subjek hukum internasional, yaitu negara. Ya. Karena kita ketahui bahkan bahwa sebagai subjek hukum internasional, negara itu memiliki hak dan kewajiban, ya, atau pemegang hak dan kewajiban. Ya. Nah, namun di dalam prakteknya, negara seringkali juga berhadapan dengan masalah-masalah hukum. Ya. Dalam hal ini adalah terutama pertama adalah serangan dari negara lain atau serangan dari luar, ya. Nah, sehingga dalam menjalankan hak dan kewajiban suatu negara itu, apakah serangan dari negara lain itu merupakan ancaman terhadap keberadaan subjek hukum negara tersebut, ya, atau dilihat dari negara yang menyerang, apakah serangan atau invasi ke negara lain itu dibenarkan di dalam hukum internasional, atau sejauh mana hukum internasional mengatur tentang adanya serangan terhadap negara lain. Ya. Nah, seringkali kita dihadapkan pada suatu alibi, ya, bahwa suatu negara menyerang negara lain atau menginvasi negara lain itu pertama adalah dengan alasan negara yang bersangkutan itu akan diserang, ya, oleh negara yang kemudian dia serang duluan, begitu, ya. Nah, kemudian yang kedua, ya, dengan alasan ada negara lain menyerang negaranya, maka negara yang bersangkutan punya atau mengklaim punya hak untuk self defense, ya, atau untuk mempertahankan diri. Ya. Nah, jadi secara ofensif, ya, suatu negara melakukan intervensi dengan menggunakan kekerasan terhadap negara lain, ya, itu seringkali juga dengan dalih karena negara tersebut akan menyerang negaranya, gitu, ya. Kemudian yang kedua adalah dilihat dari sisi defensif, maka suatu negara itu melakukan kekerasan terhadap negara lain dengan alasan untuk self defense, ya, untuk mempertahankan diri juga, gitu, ya. Nah, itu kaitannya dengan self defense, ya. Kemudian yang kedua, bagi negara-negara yang masih dalam kolonialisme, ya, dalam cengkraman kolonial, ya, maka negara-negara atau wilayah atau kesatuan wilayah tertentu bersama orangnya yang disebut sebagai people, gitu, ya, dalam hukum internasional juga diberikan hak untuk menentukan nasib sendiri, ya, atau self determination. Nah, namun sekarang
self-determination itu juga bukan hanya dalam konteks kolonial, ya, bukan dalam konteks hak negara, hak suatu wilayah untuk terlepas dari negara jajahannya. Ya. Nah, itu hak menentukan nasib sendiri, itu yang dimaksudkan adalah terlepas dari negara penjajahnya. Nah, tapi sekarang pasca dekolonisasi, ya, era tahun 1945-an atau 1940-an, ya. Nah, sekarang mayoritas negara kan sudah merdeka, ya, sudah lepas dari kolonisasi, ya. Tetapi hak menentukan sendiri, ya, atau self determination itu juga tetap relevan, ya, dalam konteks internal, ya. Nah, kita sering mendengar ada wilayah-wilayah suatu negara misalnya yang ingin memerdekakan diri, ya, ingin terlepas dari negara yang menaunginya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, bagaimana dalam konteks hukum internasional ini, ya, tentang self determination, ya. Nah, dua hal itu yang coba kita akan bahas secara ringkas saat ini, dan silakan Anda mengakses bahan-bahan di internet, ya, atau juga bahan-bahan tertulis yang lain, silakan akses sendiri, ya. Nah, apa yang ingin saya sampaikan itu adalah serba selintas, ya, tentang self determination dan self defense tersebut, ya. Nah, yang pertama tentang self determination, ya. Tadi saya sampaikan bahwa self determination ini dalam dua konteks, ya, yaitu dalam konteks kolonialisme, gitu ya, era kolonial, ya, dan dalam konteks apa namanya, dalam konteks pasca kolonial, ya. Nah, ini dan bagaimana juga dalam konteks kekinian, ya, artinya terkait dengan peristiwa-peristiwa yang dialami, ya, oleh beberapa bagian dari wilayah negara yang saat ini juga menuntut self determination, ya. Ada yang berhasil, tetapi juga ada yang gagal, ya. Nah, ini apa namanya, sejauh yang bisa kita identifikasi, ya. Jadi yang pertama adalah tentang self determination pada era kolonial, ya. Itu tidak lain adalah beranjak dari UN Charter, dari apa namanya, dari Mukadimah Piagam PBB, ya. Dan juga diadopsi lagi di dalam artikel 1 ayat 1, ya, ICCPR atau juga ICESCR, ya. Nah, di mana di dalam UN Charter itu dikatakan bahwa all peoples have the rights of self-determination, ya. Jadi semua orang, ya, memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri, ya. By virtue of that right, they freely determine their political status and freely pursue their economic, social, and cultural development, ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan self determination ini, ya, yaitu bahwa hak semua orang, ya, all peoples di sini adalah hak untuk menentukan secara bebas tentang status politik mereka, ya. Dan juga secara bebas untuk menentukan sistem ekonomi, sistem sosial, dan juga sistem budayanya, ya. Nah, jadi ini dalam konteks ini
ada istilah all peoples. Ya. Nah, all peoples ini bisa mengacu pada sekumpulan orang ya, atau sekelompok orang ya, atau juga sekelompok orang yang terkait dengan suatu bangsa tertentu ya, atau terikat di dalam kesatuan wilayah tertentu ya. Nah, atau ketika dalam kolonial konteks, yaitu orang-orang yang menempati suatu wilayah tertentu ya, atau dengan kata lain menempati suatu negara tertentu, tetapi berada di bawah penguasaan negara lain ya. Nah, bagi mereka menurut UN Charter dan juga ICCPR dan ICSCR ya, itu mereka memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri. Nah, hak untuk menentukan nasib sendiri ini adalah terkait dengan status politik ya, dalam arti mau menjadi negara merdeka atau ingin tetap berada di bawah negara kolonialnya gitu ya, atau bagaimana. Nah, ini mereka sendiri yang menentukan ya. Demikian juga sistem yang akan digunakan oleh negara yang bersangkutan ya, setelah merdeka misalnya akan menggunakan sistem politik apa ya. Apakah mau menggunakan sistem politik yang demokratis ya, sistem pemerintahannya juga bagaimana ya, apakah sistem pemerintahan autokrasi ya, atau republik atau ya apapun ya, apapun, baik dari sistem politiknya maupun juga sistem pemerintahannya, dan mereka diberikan kebebasan ya, menurut pasal 1 ayat 1 ICCPR, ICSCR dan juga UN Charter ya. Nah, demikian juga ya negara-negara yang bersangkutan atau sekelompok orang yang berada di suatu wilayah tertentu yang berada di bawah penguasaan negara lain ya, juga berhak untuk menentukan nasib sendiri dalam kaitannya dengan sistem ekonomi, sistem sosial dan juga sistem budayanya ya. Sistem ekonominya mau menggunakan sosialis ya silakan, mau menggunakan sistem ekonomi kapitalis ya silakan, mau menggunakan sistem ekonomi syariah atau Islam juga silakan ya. Nah, ini dasar hukum internasionalnya adalah piagam PBB dan juga covenant ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam Majelis Umum PBB atau di dalam General Assembly juga sudah terdapat atau sudah ada resolusi ya. Beberapa resolusi telah dikeluarkan oleh General Assembly yang pada intinya adalah self-determination yang dimaksud ya, yaitu menjadi sinonim atau persamaan kata dengan dekolonisasi atau independence ya. Jadi kalau membicarakan tentang self-determination, yaitu tidak lain adalah untuk menentukan nasib sendiri terpisah dari negara koloninya gitu ya, atau negara penjajahnya ya. Atau dengan kata lain ya, self determination ini adalah dalam rangka kemerdekaan atau meraih kemerdekaan. Nah, ini dituangkan di dalam resolusi General Assembly atau Majelis Umum PBB nomor 1514, 1541 dan 2625. Nah, jadi ini makin menguatkan posisi tentang tentang self determination ya. Bahkan dipertegas lagi bahwa self determination itu sebenarnya merupakan prinsip dasar di dalam hukum internasional ya, yang memberikan
self determination ini sebagai hak asasi manusia. Nah, ini International Court of Justice juga, atau Mahkamah Internasional pun juga sudah memberikan opini-opininya tentang hal tersebut, ya, tentang self determination sebagai hak asasi manusia, ya. Nah, hanya persoalannya itu adalah sebenarnya siapa sih yang dimaksud dengan people, siapa yang dimaksud dengan secara harfiah kan people itu orang-orang, ya, orang-orang jamak, dalam bentuk jamak, ya. Nah, jadi ketika kita berbicara tentang self determination yang diberikan kepada people, ini mengacu sebenarnya bukan pada orang perorangan, tetapi pada sekelompok orang secara kolektif sebenarnya, gitu ya. Nah, ini dalam konteks dalam konteks kolonial, ya. Nah, lalu bagaimana kemudian menjadi diperluas maknanya pasca kolonial, ya, yaitu sebenarnya merupakan penegasan kembali atau pembaharuan kembali yang diwujudkan dalam bentuk self determination yang bersifat internal, gitu ya, yang bersifat internal. Katakanlah misalnya di Indonesia, ya, di Indonesia sudah tergabung Timor Timur misalnya, gitu ya, dulu, ya. Kemudian juga sudah tergabung Papua, ya, dulu namanya Irian Barat, ya, dulu namanya Irian Barat, ya. Nah, mereka masih menuntut self determination, ya, dan untuk Timor Timur yang sekarang menjadi Timor Leste, ya, berhasil untuk mengklaim self determination-nya, dan kemudian dilakukan pemungutan suara rakyat apakah ingin tetap di wilayah Indonesia atau ingin merdeka, gitu ya. Nah, yang akhirnya kemudian mereka memilih merdeka, ya. Nah, tetapi untuk Papua atau Irian Barat, ya, dulu namanya Irian Barat, mereka masih sampai sekarang masih menuntut tentang self determination ini, ya. Nah, mengapa mereka masih menuntut self determination padahal mereka kan sudah berada dalam wilayah Indonesia? Demikian juga Timor Timur dulu menuntut self determination, atau dengan kata lain menuntut kemerdekaan, ya, dari Indonesia. Ini terkait keabsahan dari self determination itu sendiri, ya. Nah, untuk kasus Timur Timur, ya, mereka mengklaim bahwa masuknya Timor Timur ke wilayah Indonesia yang diklaim oleh Indonesia itu sebagai integrasi, ya. Tapi bagi masyarakat Timor Timur itu bukan integrasi, tetapi adalah invasi, ya. Dan ini diperjuangkan pada level internasional, ya, membentuk opini internasional, ya, yang ternyata masyarakat internasional itu lebih lebih cenderung kepada pendapat dari masyarakat Timor Timur atau Timor Leste bahwa Indonesia itu melakukan invasi terhadap Timor Timur, jadi bukan integrasi, gitu ya. Nah, akhirnya setelah kita mengalami krisis moneter, krisis ekonomi, dan krisis multidimensi, ya, lalu mereka melakukan pemungutan suara, ya, dan akhirnya berhasil memisahkan diri dari Indonesia. Nah, tetapi untuk kasus Indonesia, ya, untuk kasus bukan Indonesia, ya, untuk kasus Papua, ya, atau Irian Barat, ini sampai sekarang tidak berhasil, ya, untuk menuntut kemerdekaan, ya. Nah, berbeda kasus antara Timor Timur dengan Papua, ya, dengan Irian Barat, karena self determination di Papua itu dianggap sudah sah, ya.
dianggap sudah sah dengan ditandatanganinya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda ya di PBB. Jadi disaksikan di PBB gitu ya, yang menyatakan bahwa orang Irian Barat itu sudah melakukan self determination ya, dan kemudian itu diakui oleh Belanda yang merupakan penjajah Indonesia yang mencakup juga wilayah Papua ya saat itu. Nah, dengan demikian status hukum dari Papua atau dari Irian Barat itu berbeda dengan Timor Timur ya. Karena apa? Karena yang Timor Timur itu dianggap self determination yang sudah dilakukan oleh Timur Timur di masa lalu ya, tapi kemudian dicaplok oleh Indonesia atau diinvasi oleh Indonesia menurut mereka gitu ya. Dan akhirnya memang kemudian Indonesia mempersilahkan rakyat Timur Timur untuk menentukan nasib sendiri apakah mau merdeka atau mau tetap bergabung dengan Indonesia. Dan ternyata hasilnya mereka memilih merdeka. Nah, dalam kasus Irian Barat itu dari sisi hukum internasionalnya itu sudah tidak diragukan sebagai bagian dari wilayah Indonesia, yang masuknya ke dalam wilayah Indonesia itu sudah melalui self determination yang sah. Demikian juga penyerahan dari pemerintah kolonial Belanda terhadap Indonesia pun juga sudah dilakukan ya. Nah, sehingga saat ini status Papua sebagai bagian dari wilayah Indonesia itu sudah kuat secara hukum internasional ya. Jadi ini apa namanya masalah internal ya. Jadi self determination itu contohnya salah satunya adalah sudah merupakan penekanan pada masalah internal ya. Nah, terjadi juga itu pada wilayah-wilayah yang lain ya, pasca perang dingin ya, pasca selesainya perang dingin ya. Jerman kemudian terbagi menjadi Jerman Barat dan Jerman Timur ya, yang dipagari dengan tembok Berlin ya. Nah, kalau Anda ke sana ini masih ada diabadikan ya tembok Berlinnya ya. Dan itu dari kedua sisi itu ada gambar-gambar yang ada muralnya itu ya. Yang yang menyentuh yang menyentuh. Nah, meskipun demikian Jerman yang sudah terbagi menjadi dua karena adanya self determination dari Jerman Timur gitu ya. Sekarang bergabung kembali ya. Nah, tentu itu juga melalui self determination ya. Sekarang tidak ada lagi Jerman Barat dan Jerman Timur, yang ada Jerman saja. Demikian juga the Soviet Union ya, Uni Soviet. Uni Soviet itu dengan dalih self determination itu negara-negara bagian dari Uni Soviet itu kemudian menuntut self determination dan kemudian pecah ya. Uni Soviet itu menjadi berbagai negara ya, termasuk sekarang yang sedang berperang yaitu Rusia dan Ukraina. Ini sebenarnya adalah pecahan dari Uni Soviet ya. Nah, jadi mereka sudah melakukan self determination untuk berpisah ya, untuk berpisah dari negara induknya yaitu Uni Soviet, dan sekarang bahkan Uni Sovietnya sudah tidak ada gitu. Yang ada adalah negara-negara pecahan dari Uni Soviet, termasuk Rusia, kemudian juga termasuk Ukraina, ya, Azerbaijan, masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Nah, ini contoh pasca kolonial itu lebih banyak self determination itu penekanannya pada masalah internal dari suatu negara ya, yang kemudian
ada perpecahan, kemudian bisa menyatu kembali. Ya. Ini contoh-contoh ya. Nah, sekarang sebagaimana yang saya sampaikan juga masih terdapat bangsa-bangsa yang atau yang disebut sebagai people yang masih ada dalam koloni negara lain gitu ya. Seperti misalnya adalah Palestina ya. Ini kan masih berada dalam jajahan dari Israel misalnya gitu ya. Dengan demikian mereka masih berjuang ya untuk memerdekakan diri dari Israel ya. Nah, dari waktu ke waktu tentu di berbagai negara juga terdapat gerakan-gerakan untuk menuntut self determination ya. Di Kanada misalnya ya. Di Kanada itu ada negara bagian yang namanya Quebec ya. Nah, saya kebetulan mengambil S2 itu di negara bagian yang bersangkutan, jadi di Provinsi Quebec ya. Di Provinsi Quebec di mana mayoritas warga negara dari Kanada di Provinsi Quebec itu keturunan dari Perancis ya. Sedangkan di provinsi-provinsi lain mereka keturunan dari Inggris ya. Nah, ternyata di dalam kehidupan bernegara di antara mereka sendiri ternyata orang-orang Prancis ini kalah saing lah gitu, mungkin kasarnya begitu ya, kalah saing oleh orang-orang Inggris ya. Sehingga mereka dalam hal ekonomi, dalam pemerintahan juga itu seringkali kalah saing gitu ya. Nah, akhirnya kemudian negara bagian Quebec ini menuntut self determination dan sudah 2 kali melakukan pemungutan suara ya. Dan ternyata mereka yang menuntut merdeka itu kalah suara ya. Tapi dalam pemungutan suara yang kedua kebetulan saya berada di Kanada ya. Jadi saya agak tahu yang betapa mereka itu sedang menuntut kemerdekaan, tetapi yang terjadi di sana adalah dengan cara damai ya. Jadi betul-betul seperti pemilu biasa gitu ya. Ada pemungutan suara biasa yang jauh dari kekerasan. Nah, itu di Kanada terjadi juga gitu ya. Mungkin di berbagai negara lain ya, misalnya di Inggris itu ya, Irlandia Utara kan ingin pisah juga ya, ingin melakukan self determination juga, tapi ternyata sampai sekarang juga tidak berhasil ya. Yang jelas di negara baik negara besar maupun negara kecil, sudah kecil juga masih ada tuntutan untuk self determination ya. Terjadi gitu ya. Di Amerika juga dulu pernah terjadi ya. Negara bagian Georgia itu juga memberontak ya dan meminta berpisah dengan Amerika. Tapi kemudian ditumpas ya, tumpas habis. Nah, jadi ada praktek-praktek self determination ya, baik di era kolonial maupun setelahnya. Jadi bedanya sekali lagi ketika masih era kolonial ya, maka self determination itu ditujukan untuk kemerdekaan ya dari negara penjajahnya ya. Tapi pasca kolonial ya lalu penekanannya itu adalah pada self determination secara internal ya. Secara internal itu maksudnya bahwa ada usaha untuk melakukan self determination bagi orang-orang atau sekelompok orang yang tinggal di wilayah tertentu untuk menuntut pemisahan dari negaranya gitu ya. Nah, ini konteksnya ke sana. Baik, jadi kalau kita lihat ya
praktek self determination itu kira-kira seperti itu. Dan kita tahu juga bahwa beberapa kasus ya tentang self determination ini ada yang sukses, ada yang tidak ya, seperti saya katakan tadi ya. Yang sukses itu ya Timur misalnya ya. Kemudian apalagi dulu tentu dengan bergabungnya kembali Jerman Timur ke Jerman Barat itu juga saya kira kesuksesan gitu ya. Kemudian juga Bangladesh ya itu terpisah dari mana, dari India ya, dari India. Kemudian Kroasia ya, dan Kosovo juga yang belakangan juga memerdekakan diri secara sepihak, tetapi kemudian ini mendapatkan pengakuan yang cukup signifikan ya, sehingga sampai sekarang Kosovo itu menjadi negara yang merdeka, meskipun tentu masih banyak masalah terkait dengan Serbia karena Kosovo itu meminta merdeka itu dari Serbia ya. Kemudian kasus-kasus yang lain yang berhasil itu mana lagi ya? Yang tidak berhasil ya. Yang tidak berhasil itu misalnya adalah Chechnya ya. Kita tahu ya Chechnya itu ingin memisahkan diri juga ya. Tapi kemudian tidak berhasil ya. Akhirnya tetap masih di bawah naungan Rusia ya. Tetapi tentu dengan format yang lebih menguntungkan bagi Chechnya ya. Yaitu diberikan semacam ya semi merdeka sih gitu. Jadi sebagai bagian dari Rusia tetapi tidak sepenuhnya merdeka. Kemudian juga salah satu negara yang belum sukses menjadi negara yang mandiri sekarang itu yang disebut sebagai Northern Cyprus ya, Siprus Utara. Nah, kebetulan saya pernah mengunjungi negara ini ya, negara Siprus Utara ini. Negaranya kecil ya, ya mungkin yang jelas dari sebuah bukit ya, Bukit Hell Ryan kalau tidak salah itu, saya lupa namanya apa benar, Hell Ryan ya, mungkin kita cek lagi ya. Nah, saya kebetulan mengunjungi negara tersebut beberapa tahun yang lalu, kemudian diajak mengunjungi Bukit Hell Ryan tersebut ya. Diajak untuk ke puncak bukit tersebut, kemudian melihat ke sekeliling gitu ya. Kemudian mereka menunjukkan batas negara gitu ya. Jadi kelihatan batas negaranya, oh itu katanya batas negara kita. Ini artinya negara yang bersangkutan kecil ya, dan hanya satu negara yang mengakui. Jadi negara-negara lain tidak mengakui karena Siprus Utara ini memisahkan diri dari Siprus Selatan, dari Siprus Yunani gitu ya. Nah, sehingga Siprus Utara ini disebut sebagai Turkish Republic of Northern Cyprus karena memang hanya Turki lah yang mengakui Northern Cyprus tersebut gitu ya. Dan ketika saya ke sana memang semua pasokan kebutuhan dari negara yang bersangkutan ya, dipenuhi oleh Turki ya, bahkan termasuk air tawar gitu ya, juga masih dipasok oleh Turki ya. Dan ketika saya di sana sedang merencanakan untuk membangun pipa air tawar dari Turki dengan menyeberangi lautan ya, menuju Siprus Utara. Ini luar biasa ya. Jadi dalam konteks internasional
belum berhasil mendapatkan pengakuan, ya. Tetapi dalam konteks eksistensi sebuah negara itu, bagi saya itu mereka cukup berhasil gitu ya. Karena apa? Karena mereka bisa mandiri, bahkan GDP-nya itu cukup besar. GDP per kapitanya juga sangat besar ya. Kita sekarang kan masih 4.000-an ya, 4.000-an US dollar ya, penghasilan per kapita kita ya. Tapi Siprus itu sudah lebih di, kalau nggak salah itu 9.000 atau 19.000 gitu ya, saya lupa lagi. Itu sudah cukup lama. Yang jelas bahwa dari standar hidup ya, life standar itu atau living standarnya itu sudah hampir sama dengan Eropa gitu ya. Nah, jadi meskipun secara politik masih belum berhasil sepenuhnya, ya, tetapi ternyata mereka sudah betul-betul berdiri secara de facto gitu ya. Kalau de jure-nya mungkin masih belum ya. Nah, jadi ada Czechnya yang sekarang dulu menginginkan pisah dari Rusia, tapi kemudian tidak berhasil dan tetap ada dalam naungan Rusia. Dan kita tahu dalam perang Rusia dengan Ukraina sekarang kan banyak tentara-tentara Rusia itu yang berasal dari Czechnya ini ya. Itu disebut sebagai failed secessionist attempts ya. Jadi usaha untuk memisahkan diri yang gagal gitu ya. Nah, apakah akan ada lagi pemisahan diri selanjutnya? Ya walau alam ya. Apakah mereka masih terus berusaha untuk memisahkan diri ya? Walau alam. Nah, dalam kasus Papua ya, dalam kasus Papua itu masih sampai sekarang kita saksikan ya usaha-usaha untuk memisahkan diri atau dengan kata lain untuk self determination ya. Nah, karena pada level internasional itu tidak selamanya berhasil ya, maka self determination ini juga sebenarnya dilakukan secara unilateral gitu ya, secara unilateral. Jadi mengklaim sendiri gitu ya. Nah, terutama jika ada pelanggaran hak asasi manusia yang sifatnya sistematis dan atau gross violation, jadi pelanggaran yang berat ya dan sistematis terhadap hak asasi manusia, dan pelanggaran-pelanggaran yang persisten, yang terus-menerus ya. Kemudian juga menuntut adanya self determination secara internal ya, yang sifatnya unilateral ya. Nah, tentu saja self service itu atau self determination yang unilateral itu setelah dilakukan perundingan yang sifatnya damai, yaitu tidak berhasil ya. Nah, ini ada kalanya yang mengklaim self determination secara sepihak atau secara unilateral itu karena memang sudah tidak ada lagi jalan untuk negosiasi, jalan untuk bermusyawarah atau berunding ya secara damai ya. Nah, di dalam kasus Kosovo itu mengapa dikatakan merupakan salah satu yang berhasil itu karena memang Kosovo itu secara unilateral itu mengumumkan atau mendeklarasikan kemerdekaannya pada 2008 ya. Kemudian General Assembly atau Majelis Umum PBB ya, kemudian memintakan opini ya dari ICJ, dari
Mahkamah Internasional ya, yang kemudian dikeluarkanlah apa yang disebut sebagai advisory opinion dari ICJ pada 2008 juga ya. Yang ditanyakan oleh General Assembly tentang pendapat Mahkamah Internasional itu adalah apakah deklarasi independence, deklarasi kemerdekaan secara pihak oleh institusi sementara ya yang berupa pemerintahan sendiri atau self government dari Kosovo itu sesuai dengan hukum internasional ataukah tidak? Apakah melanggar hukum internasional ataukah tidak? Atau singkatnya, apakah pernyataan kemerdekaan suatu negara secara sepihak itu apakah sah ataukah tidak ya? Nah, kemudian terkait dengan yang dimaksud dengan people-nya itu juga ditanyakan apakah di Kosovo itu yang dimaksud dengan people itu adalah Albanians gitu ya. Albanians. Yang Albanians ini mayoritas penduduknya itu Muslim gitu ya. Sedangkan Serbia ya, yaitu negara asal dari Kosovo ya, di mana Kosovo itu ingin merdeka gitu ya. Itu dikuasai oleh etnis Serbia yang mayoritas Katolik atau Kristen ya. Kemudian pertanyaan berikutnya juga, apakah hak untuk menyatakan kemerdekaan itu memang mewakili rakyat Albania apa tidak gitu ya. Nah, lalu kemudian muncul resolusi Security Council ya, yang ternyata kemudian disusul dengan pengakuan dari 62 negara ya terhadap Kosovo. Dan yang mengherankan itu juga yang pertama-tama mengakui Kosovo itu justru negara-negara Barat gitu ya, Eropa, negara-negara Eropa dan Amerika gitu ya. Padahal jelas bahwa Kosovo itu adalah mayoritas rakyatnya itulah Muslim ya. Jadi dalam politik sebenarnya itu mana yang lebih menguntungkan posisinya itulah yang mungkin didukung gitu ya. Nah, jadi cukup mengejutkan juga ya bahwa Kosovo yang memisahkan diri dari Serbia itu diakui oleh 62 negara. Nah, terutama alasan utama pengakuan dari negara-negara itu karena memang Serbia ini melakukan pelanggaran-pelanggaran HAM terhadap warga Albania gitu ya. Sehingga dalam dunia internasional dianggap bahwa Serbia ini Kosovo ini layak kalau untuk memisahkan diri ya, untuk menyelamatkan warga Albanian gitu ya. Nah, ini tentang self determination ya. Kita lihat saja pendapat-pendapat tentang self determination dalam kaitannya dengan hak asasi manusia ya, di mana self determination ini merupakan free choice of people ya, pilihan yang bebas dari sekelompok orang atau mungkin dalam artian bangsa atau masyarakat yang menempati suatu wilayah tertentu ya. Nah, oleh karena itu salah satu ahli mengatakan bahwa self-determination has never simply means independence. Ya. Jadi self-determination itu tidak berarti semata-mata hanya untuk kemerdekaan. Ya. It has means the free choice of
people. Jadi self determination juga berarti sebenarnya adalah free choice of people. Jadi pilihan bebas ya, bagi orang. Nah, ini dalam konteks self determination sebagai hak asasi manusia ya. Nah, untuk itu maka ketika terjadi gross violations of basic human rights, maka sebenarnya self determination ini justru harus didukung begitu ya. Jadi kalau di suatu negara itu terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan sistematis ya, yang terhadap hak asasi manusia yang mendasar ya, maka sebenarnya dukungan terhadap internal self determination itu juga menguat gitu ya. Segala macam usaha lokal untuk melakukan self determination itu tentu jika upaya-upaya untuk penyelesaian konflik secara internal itu telah dilakukan gitu ya, dan mentok kira-kira gitu ya. Jadi tidak ada usaha lain lagi kalau sekelompok orang di suatu negara yang menempati wilayah tertentu kemudian mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi, dilanggar hak-haknya, dilanggar hak politiknya, bahkan hak untuk hidupnya pun juga dilanggar. Nah, maka disitulah self determination ini semakin relevan ya, dan dikatakan bahwa tentu self determination itu dilakukan setelah segala macam upaya dilakukan ya untuk menyelesaikan konflik ya. Nah, untuk itulah maka self determination ini pelaksanaannya, penegakannya itu harus diperkuat. Nah, ini tentang self determination ya. Baik. Kemudian yang kedua sekarang kita bahas tentang tentang self defense ya, tentang self defense. Nah, saya akan memulai pembahasannya itu dengan backward ya, dengan melihat ke belakang ya. Melihat ke belakang ketika Amerika itu menyerang Irak ya. Amerika menginvasi Irak ya. Nah, Amerika menginvasi Irak itu pasca peristiwa 9/11 ya. Pasca pengeboman gedung kembar World Trade Center ya, yang kemudian membawa kehancuran kedua gedung kembar tersebut ya, dan juga di bagian lain misalnya di beberapa gedung utama di Amerika ya. Nah, yang membuat marah Presiden Amerika saat itu George Bush ya, Junior ya, dan menuduh bahwa dalang dari teroris tersebut dalam penyerangan teroris terhadap Amerika tersebut itu lari ke Irak ya. Kemudian pemerintah Irak yang saat itu dipimpin oleh Saddam Hussein dianggap menyembunyikan si teroris tersebut ya. Nah, yang kedua, tuduhan berikutnya itu adalah Amerika menganggap bahwa Irak itu sedang mengembangkan senjata pemusnah massal ya. Senjata pemusnah massal. Nah, dari dua alasan itu kemudian Amerika melalui Presiden George Bush itu memutuskan untuk menyerang Irak ya. Nah,
waktu itu hampir seluruh ahli hukum atau dosen-dosen hukum internasional ya menganggap bahwa kalau Amerika menyerang Irak itu akan melanggar hukum internasional ya. Demo terjadi di berbagai negara ya, termasuk di Australia. Ketika itu saya sedang S3 di Australia ya. Kemudian para dosen, para mahasiswa itu turun ke jalan ya, termasuk juga saya ikut demo di sana menentang rencana Presiden George Bush itu untuk menyerang Irak ya. Nah, karena dianggap bahwa akan terjadi pelanggaran terhadap hukum internasional. Nah, waktu itu George Bush mengatakan bahwa kalaupun misalnya para ahli hukum itu tidak sepakat dan menganggap itu pelanggaran terhadap hukum internasional, dia mengatakan cari lawyer-lawyer yang lain yang setuju dengan saya, kira-kira begitu, yang akan menyatakan bahwa serangan terhadap Irak itu sah atau valid menurut hukum internasional. Dan memang akhirnya tentu saja ya ada yang mendukung pendapat dari George Bush tersebut ya. Nah, dasarnya itu adalah dua alasan tadi ya, bahwa Irak sedang menyembunyikan teroris, kemudian juga Irak mengembangkan senjata pemusnah massal ya. Nah, ini dianggap bahwa menyembunyikan teroris dan juga mengembangkan senjata pemusnah massal ya, itu merupakan ancaman terhadap Amerika Serikat ya, dan dianggap bahwa Irak akan menyerang Amerika ya dengan senjata pemusnah massal, dan juga dianggap bahwa teroris akan menyerang lagi Amerika Serikat ya. Nah, ini kemudian membawa niat yang bulat atau tekad yang bulat bagi Presiden George Bush untuk menyerang Irak ya. Nah, di sisi lain Colin Powell ya, waktu itu Menteri Pertahanan Amerika juga mengatakan ya, dia mengatakan we continue to reserve our sovereign rights to take military action against Iraq alone or in a coalition of the willing. Jadi dia mengatakan bahwa ya kita akan melaksanakan, meneruskan hak berdaulat kita gitu ya, untuk mengambil tindakan militer terhadap Irak ya, baik sendiri ya ataupun juga didukung oleh koalisi ya. Intinya ya kalau nggak ada yang mendukung ya aku pergi sendiri gitu. Jadi baik sendiri maupun berkoalisi tetap kami akan menyerang Irak, kira-kira begitu ya. Dan dia mengatakan juga dia akan menerapkan strategi quick victory through overwhelming force. Jadi dia ingin agar Amerika itu memenangkan perang tersebut ya melalui apa? Melalui kekuatan yang besar ya, melalui kekuatan yang besar, overwhelming force ya. Jika perlu itu menggunakan senjata-senjata nuklir gitu ya. Dia katakan the use of nuclear weapons cannot be ruled out. Artinya ya jika terpaksa kita juga akan menggunakan senjata nuklir gitu ya. Nah, ini tekad dari Amerika setelah diserang oleh teroris tahun 2001 ya, pada tanggal 11 September ya 2001 ya. Nah, akhirnya memang lalu
Amerika menyatakan serangan terhadap Irak itu merupakan preemptive strike, ya, atau dengan kata lain juga preemptive war, ya, yaitu serangan mendahului, ya, sebelum musuh menyerang, gitu. Kira-kira begitu, ya. Jadi diasumsikan bahwa Irak itu akan menyerang Amerika dengan senjata pemusnah massal, dan teroris yang berada di Irak juga akan kembali lagi melakukan serangan lagi, ya. Nah, sehingga sebelum Irak betul-betul menyerang Amerika, sebelum teroris menyerang lagi, maka didahului diserang. Ya, itulah yang disebut sebagai preemptive strike atau preemptive war, ya. Nah, jadi terjadi di masa lalu, ya. Nah, alasan untuk melakukan preemptive strike itu tidak lain adalah sebenarnya dalam rangka self defense, ya. Self defense dengan menggunakan armed attack, ya. Nah, ini apakah preemptive strike dengan alasan self defense itu bisa dibenarkan nggak di dalam hukum internasional, ya. Nah, sekarang kan di peristiwa yang serupa, ya, meskipun tidak sama persis, ya inilah yang dilakukan oleh Rusia, ya, terhadap Ukraina, ya. Jadi meskipun di Indonesia ini ternyata banyak pihak yang mendukung Rusia, gitu, ya. Tetapi bagaimana dalam hukum internasional? Ini kita harus memisahkan itu, ya. Dukungan politik dan dukungan hukum itu agak berbeda, ya. Nah, Rusia itu sebenarnya menurut saya, ya, ini belum ada yang berpendapat seperti saya sekarang ini, gitu, ya. Sejauh yang bisa kita telusuri di media-media massa, ya. Nah, saya kira Rusia itu menerapkan apa yang diterapkan oleh Amerika terhadap Irak, ya. Jadi Rusia menyerang Ukraina itu dengan alasan bahwa Ukraina itu akan bergabung dengan dengan NATO, ya. Dan NATO itu dalam tanda petik adalah musuh bebuyutannya dari Rusia, gitu, ya. Nah, dan Ukraina itu adalah merupakan negara yang terdekat dengan Rusia, ya, sehingga kalau Ukraina itu kemudian menjadi anggota NATO dan negara-negara anggota NATO itu membangun instalasi-instalasi militer atau pangkalan-pangkalan militer di Ukraina, maka ini akan membahayakan dari Rusia, ya. Maka sebelum bahaya itu betul-betul terjadi, lalu Ukraina diserang duluan. Nah, jadi kira-kira posisinya itu hampir sama ketika Amerika menyerang Irak, gitu, ya. Bahkan ini lebih dekat lagi karena memang kalau Irak dengan Amerika kan jauh, ya, jaraknya kan cukup jauh, ya. Tapi Amerika berani menuduh Irak dan mengklaim itu sebagai preemptive strike atau preemptive war, gitu, ya. Nah, sedangkan Ukraina kan langsung berbatasan dengan Rusia dan juga dekat dengan negara-negara Eropa, atau dengan kata lain sangat dekat juga dengan negara-negara NATO, ya. Nah, jadi sebenarnya lebih kuat alasan Rusia untuk menyerang Ukraina daripada alasan Amerika menyerang Irak, ya. Nah, lalu bagaimana dalam hukum internasional, gitu, ya. Nah, dalam hukum internasional itu sebenarnya kalau terjadi konflik, ya, lalu ada panduannya di dalam UN Charter, ya, yaitu di dalam bab 1 ayat 2, di dalam bab 1 pasal 2, ya. Nah, di situ dikatakan bahwa semua anggota PBB, ya, harus menyelesaikan sengketa di antara mereka, ya, dengan cara-cara damai, ya, dengan cara-cara damai yang
tidak mengancam perdamaian, keamanan, dan keadilan internasional. Ini piagam PBB itu jelas-jelas mengatakan kalau terjadi masalah, kalau terjadi sengketa, maka harus diselesaikan secara damai, ya. Dan semua negara anggota PBB tersebut shall refrain, artinya refrain itu harus menjaga, apa istilahnya itu, ya mengerem diri lah, apa istilahnya ya, harus mencegah, harus menahan diri, ya, untuk menahan diri dalam hubungan internasional mereka, ya, dari tindakan-tindakan mengancam misalnya, atau menggunakan kekerasan terhadap integritas teritorial dan juga kemerdekaan politik negara lain, gitu ya. Dengan cara apapun atau dengan cara apapun yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan dari PBB, gitu ya. Nah, jadi intinya selesaikan konflik-konflik internasional, ya, dengan cara damai sesuai dengan tujuan PBB. Nah, kira-kira begitu, ya. Nah, lalu bagaimana kaitannya dengan self defense, ya? Boleh nggak self defense di dalam hukum internasional? Ya, jelas boleh, gitu ya. Jelas boleh. Bahwa di dalam charter, di dalam di dalam piagam PBB, ya, di piagam PBB itu bahwa self defense itu merupakan hak yang melekat, ya, pada individu-individu atau kolektif dari negara-negara, gitu ya. Jadi negara individu atau kolektif, ya, dibenarkan untuk self defense, ya, jika ada, nah ini, ya, jika ada armed attacks, jadi kalau ada serangan bersenjata, ya, terhadap salah satu negara PBB tersebut, ya, sampai dengan Dewan Keamanan, ya, mengambil tindakan-tindakan yang perlu untuk melihara perdamaian dan keamanan internasional. Nah, jadi intinya begini, self defense itu boleh, ya, kalau ada serangan bersenjata dari luar, ya, yang mengancam keutuhan negaranya tentunya. Tetapi ini pun juga harus ada persetujuan dari Dewan Keamanan, gitu ya. Nah, Dewan Keamanan itu juga akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan, ya, dalam rangka memelihara perdamaian dan keamanan dunia. Nah, kembali ke masalah Irak, ya, ternyata itu tidak terbukti semua tuduhan dari Presiden Amerika, ya. Tidak ada bukti menyembunyikan teroris, tidak ada bukti juga bahwa Irak mengembangkan senjata pemusnah massal, ya. Tidak ada bukti juga bahwa Saddam Hussein itu ada kaitannya dengan Al-Qaeda atau dengan tokoh teroris dari Al-Qaeda tersebut, ya, yaitu Osama bin Laden misalnya, gitu ya. Nah, tidak adanya bukti itu tentu setelah dilakukan penyelidikan, ya. Ternyata memang betul-betul tidak terbukti, ya. Nah, permisi, Pak. Ya. Mau tanya, Pak. Ya, silakan. Ini sampai jam berapa ya, Pak? Ya, sampai jam 2, kan? Ya, sampai jam 2, betul. Ya, siap. Sampai 13.45 lah, Pak. Oh, 13.45 ya. Oke.
ini udah mau selesai ya, saya selesaikan. Jadi apakah penyerangan terhadap negara lain dengan alasan preemptive strike itu ada dasar hukumnya, apakah tidak dalam hukum internasional ya? Dan dibungkus dengan alasan self defense itu ternyata itu tidak ada dasar hukumnya. Oleh karena itu kalau mau menggunakan alasan self defense ya, maka juga harus sesuai dengan yang telah ditentukan di dalam hukum internasional ya. Jadi harus betul-betul ada serangan yang nyata, yang imminent ya. Jadi kalau belum terlihat bahwa ada tanda-tanda negara lain itu akan menyerang, mestinya ya tidak bisa lalu alasannya dengan self defense gitu ya, karena memang tidak ada serangan ya. Jadi serangan mendahului itu sekarang diulang oleh Rusia dan itu belum ada di dalam hukum internasional, atau dengan kata lain Amerika dulu juga melanggar hukum internasional, Rusia pun juga dari sisi hukum internasional itu sebenarnya adalah melanggar. Self defense harus dilakukan dengan persetujuan Security Council ya, dan tentu saat ini tidak ada persetujuan, bahkan justru sebaliknya ya, sudah ada resolusi yang dalam tanda petik menyesalkan tindakan dari Rusia tersebut. Baik, mungkin ini sampai di sini dulu ya untuk materi kuliah siang ini ya, dan